Haleluya, haleluya. Shalom, jemaat-jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada hari ini kita bisa berkumpul kembali. Jemaat-jemaat yang udah streaming di Zoom maupun yang sedang menonton lewat Facebook ataupun YouTube. Mari kita fokuskan hati kita, mari kita benar-benar hati kita, mata kita tertuju pada Tuhan. Kita memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, hari ini hari yang baik, hari yang begitu diberkati. Kita bisa menyempatkan waktu kita sekali lagi untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari sama-sama saya undang jemaat-jemaat yang sedang streaming maupun yang ada di Zoom. Kita bangkit berdiri, bersukacita, memuji Tuhan. Kita katakan bahwa Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya. Mari memuji Tuhan. Haleluya. Na 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 na. Tepuk tanganmu. Na 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 na. Katakan haleluya. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernapas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Sekali lagi. Na 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 na. Mari katakan haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernapas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Mari bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na
na na na na na na na na na na na. Haleluya. Na 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 na. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, apapun masalah kami Tuhan, Engkau menolong kami Tuhan Yesus. Kami yakin Tuhan, apapun musim yang kami alami Tuhan, ketika kami senang Tuhan, ketika kami sedih Tuhan, setiap apapun yang kami hadapin Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan Engkau ada Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, kami yakin Engkau memberkati Tuhan. Yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi burung di udara, burung di udara, Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya, sama-sama katakan, Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Yes Tuhan, Engkau selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Mari dengan iman katakan, musim akan selalu berganti. Haleluya, haleluya. Musim akan selalu berganti, si Tuhan tetap abadi. Haleluya. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi burung di udara, Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya, sama-sama katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku,
aku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Yes, haleluya Tuhan. Kami yakin Tuhan Yesus, Engkau menolong kami Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, mari angkat tanganmu, nyatakan bahwa Tuhan akan menolong. Tuhan akan menolong saya. Katakan, deklarasikan Tuhan akan menolong. Haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan. Amin. Kami yakin Tuhan, Engkau Tuhan kami. Haleluya. Angkat sembahmu, angkat terima kasihmu kepada Tuhan. Nyatakan, Tuhan, kami perlu pertolongan-Mu Tuhan Yesus. Kami butuh pertolongan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari dengan iman katakan, Engkau selalu menolongku. Haleluya. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Yes, dengan iman katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan, Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi, Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau Tuhan kami yang besar Tuhan. Engkau Tuhan kami yang akan menolong kami Tuhan Yesus. Apapun masalah kami Tuhan, pasti Engkau tolong Tuhan. Pasti menjadi indah Tuhan dengan rencana-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami ingin hidup lebih percaya Tuhan. Kami ingin setia kepada-Mu Tuhan Yesus. Karena Engkau adalah pencipta kami Tuhan. Engkau Tuhan kami yang besar. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Yes Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji
setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Sama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kembali kita katakan, ku hidup karena percaya. Haleluya. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Yes Tuhan, ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya. Oh haleluya. Oh thank you Tuhan. Katakan, Tuhan Yesus Kau besar. Oh haleluya. Engkau Tuhan kami yang besar. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Oh haleluya Tuhan. Engkau Tuhan kami, Engkau yang sanggup menggenapi segala janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan Yesus. Engkau besar, Engkau besar. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat
percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Yes, haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Yes, ku terima Tuhan kemenangan darimu Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima, haleluya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Thank you Jesus. Yes Tuhan, kami ingin terima kemenangan daripadamu Tuhan Yesus. Kami ingin dikuatkan lagi Tuhan oleh firman-Mu Tuhan Yesus. Siapkan hati kami Tuhan. Bukakan hati kami Tuhan. Siapkan telinga kami Tuhan untuk mendengar dan untuk menerima firman-Mu Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan melalui hamba-Mu Tuhan Yesus. Biar firman-Mu Tuhan bisa mengalir Tuhan seperti air dalam hati kami Tuhan, dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan. Biar kami yang mendengar, jemaat-jemaat-Mu Tuhan, bisa diberkati dan bisa mendapat makanan yang baik dan indah Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap dan kami ingin dengar firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Saya percaya kita semua sudah diberkati oleh pujian penyembahan yang dinaikkan, amin. Dan kita percaya di mana 2-3 orang berkumpul maka Tuhan hadir. Dan Tuhan bertahta saat ini di atas pujian penyembahan kita. Saat ini saudara, saya rindu untuk share lagi kebenaran firman Tuhan. Mungkin kita sudah sering dengar ya, dan saya juga sudah pernah membagikan ini. Tapi ada satu kerinduan saya untuk kita saling mengingatkan satu dengan yang lain. Saat ini judul sharing saya, latihlah dirimu beribadah. Kenapa saya punya tema seperti ini? Saya sadari saudara, dengan adanya pandemik ini kita sudah lebih lebih rileks dalam beribadah gitu. Kenapa? Karena kita udah lewat Zoom, lewat ada YouTube, ada Facebook, semuanya. Jadi semuanya tuh serba gampang gitu, lebih nggak ribet lagi ya harus beribadah. Oleh sebab itu jadinya kita tuh jadi terlena dengan keenakan ini gitu, jadi menggampangkan ibadah yang ada. 1 Timotius 4 ayat 8 berkata, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun
untuk hidup yang akan datang. Katakan amin saudara. Oleh sebab itu saudara, firman Tuhan itu tidak capek-capek ya saudara untuk kita dengar, untuk membangun iman kita lagi, mengingatkan kita lagi, mengencourage kita lagi. Latihan badani itu terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini, untuk hidup yang akan datang juga. Dalam ayat ini Paulus sedang tidak berbicara untuk meniadakan manfaat olahraga tertentu ya. Maksudnya kita tetap harus jaga diri kita, berolahraga, makan yang sehat gitu. Tapi fokusnya itu bukan hanya untuk jasmani kita. Yang Paulus mau ajarkan bahwa jangan lupa kerohanian kita juga itu perlu kita latih gitu. Maka dikatakan latih ibadah. Dalam ayat sebelumnya saudara, ayat yang ke-7 itu dikatakan latihlah dirimu beribadah. Latihlah, berarti saudara ada tendensi kita itu untuk malas-malasan gitu. Sama saya disuruh olahraga aja saya malas gitu, masih berat rasanya. Sudah punya komitmen, oh ya mulai minggu depan saya mau bangun jam 6 pagi, saya mau ke gym dulu, baru saya kerja jam 8. Sampai saat ini belum terjadi saudara. Karena saya tidak mendorong hidup saya, melatih hidup saya itu untuk seperti itu. Belum mengambil komitmen yang serius gitu. Tapi firman Tuhan mengatakan dalam 1 Timotius tadi ya, 4 ayat yang ke-7. Latihlah dirimu beribadah. Berarti Tuhan tuh tahu kita memang lemah ya. Roh itu penurut, daging itu lemah. Firman Tuhan katakan, oleh sebab itu kita di-encourage, latih diri kita untuk beribadah. Apapun itu latih, pasti kita bisa gitu. Karena ibadah itu mengandung janji-janjinya Tuhan saudara. Mengapa ibadah itu lebih penting daripada latihan badani? Yang pertama, janji firman Tuhan, karena berguna dalam segala hal. Kalau berbicara dalam segala hal itu konteksnya tidak terlepas dari apa yang namanya tubuh gitu. Kita ini memerlukan tubuh kita ini memerlukan segala-galanya gitu. Tubuh kita, kesehatan fisik. Amsal 17 ayat yang ke-22 ya. Amsal 17 ayat yang ke-22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Artinya kesehatan jasmani kita juga itu dipengaruhi oleh hati kita. Ada satu kesaksian saudara, saya ingat betul. Ada seseorang waktu COVID baru mulai itu ya saudara. Dia telepon bilang gitu, aduh gimana nih, saya rasanya mulai ada simptom-simptom COVID gitu. Jadinya kayaknya berat banget dan ketakutan. Akhirnya dia telepon, saya bilang, udahlah itu paling flu-flu biasa lagi pergantian cuaca. Yang satu bilang, oh jangan cek aja, jangan-jangan COVID. Biasa kan parno gitu. COVID, oke. Akhirnya dia cek. Setelah dia cek COVID ternyata negatif saudara. Setelah dia tahu negatif apa yang terjadi? Sehat. Karena apa saudara? Itulah kesehatan kita juga dipengaruhi oleh hati kita. Makanya Tuhan bilang latihlah diri kita untuk beribadah. Karena di dalam ibadah itu saudara mengandung janji. Ada sukacita yang dunia tidak bisa berikan. Di dalam hadirat Tuhan itu menguatkan kita, memulihkan kita saudara. Saudara bisa berhubungan langsung dengan Tuhan, menyampaikan isi hati kita. Apa yang menjadi beban berat kita. Di situ saudara, makanya Tuhan mau kita beribadah supaya kita menerima janji-janjinya Tuhan. Supaya kita hidup kita lebih bersemangat, kuat, mendapatkan kekuatan iman. Sekarang saya mau tanya, di mana saudara akan mendapatkan kekuatan iman? Kalau kita sendiri tidak melatih tubuh kita untuk beribadah, mencari Tuhan. Tidak ada saudara, dunia ini tidak bisa memberikan sesuatu yang pasti. Tapi hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dialah satu kepastian pengharapan yang pasti di dalam hidup kita. Dan juga yang kedua, ibadah itu berguna untuk pertumbuhan rohani kita. Khotbah Bapak Gembala minggu lalu, jangan kita menjadi bayi-bayi rohani. Saudara, saya cuma mau katakan, Tuhan Yesus datang kedua kalinya untuk menjemput pengantin wanitanya. Untuk menjadi seorang pengantin wanita, itu dibutuhkan satu kedewasaan rohani. Kalau apakah mungkin seseorang akan menikahi anak-anak baby? Enggak mungkin saudara.
Nggak mungkin. Tapi Tuhan Yesus itu mau datang kedua kali itu untuk menjemput pengantinnya, pengantin wanitanya. Oleh sebab itu dibutuhkan pertumbuhan rohani, saudara. Tuhan Yesus tuh baiknya luar biasa. Bapak kita tuh baiknya luar biasa. Memberikan kita satu, dalam segala hal. Pandemik terjadi tidak bisa ibadah. Tapi bisa melalui Zoom, bisa melalui YouTube. Tuhan itu tidak pernah kekurangan cara untuk memberkati kita semua. Amin. Oleh sebab itu datang kepada Tuhan. Kita membutuhkan pertumbuhan rohani. 1 Timotius 4 ayat 15 berkata, perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Saya teringat akan pohon ya saudara. Pohon itu dia berakar, bertumbuh, berbunga dan berbuah-buah. Yang menikmati buahnya siapa? Bukan pohon itu. Tapi yang menikmati itu sekelilingnya, orang-orangnya, ada orang-orang di sekitarnya. Oleh sebab itu saudara, firman Tuhan juga mau kita melatih hidup kita untuk beribadah. Supaya nyata pertumbuhan rohani kita. Pertumbuhan rohani kita. Untuk apa? Untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Untuk menguatkan sesama kita. Apa yang harus diperhatikan? Dalam 1 Timotius 4 ayat 15 dikatakan perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Nah sekarang apa yang perlu diperhatikan? Ayatnya yang ke-14 di 1 Timotius 4 tadi. Kita mundur ya 14. Dikatakan jangan lalai mempergunakan karunia yang ada padamu. Saudara, saya mau katakan setiap kita dianugerahkan karunia. Saya tidak bisa bilang saudara karunianya apa. Hanya kita yang tahu. Tuhan memberikan kita karunia. It's a gift. Sekarang gift yang Tuhan berikan, anugerahkan kepada saudara. Saudara mau pakai untuk apa? Ingat cerita tentang talenta? Jangan dikubur saudara. Setiap karunia yang Tuhan anugerahkan, double it up. Gitu. Bikin perkembangan. Jangan kita stuck di situ aja atau kita kuburkan. Saya nggak perlu jadi song leader. Di gereja itu song leader udah banyak. Saya nggak perlu jadi pemain keyboardnya udah ada Elio. Saya nggak perlu main gitar, ada Kevin. Nggak perlu main bass, ada Bobby. Nggak perlu main drum, ada Ones. Itu, that's not the mindset that God wanted. Tuhan anugerahkan kita memiliki satu karunia. Gunakan itu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Jangan kita sembunyikan, jangan dikubur saudara. Oleh sebab itu Timotius katakan, kita harus perhatikan, jangan lalai mempergunakan karunia yang ada padamu. Yang kedua, ayat 13 berkata, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci. Kita harus perhatikan ini saudara, membaca dalam kitab-kitab suci. Saya tahu membaca firman Tuhan itu kadang-kadang kita ada boring-boringnya. Tapi saya bersyukur sampai saat ini, kalau misalnya woman ministry masih membaca firman Tuhan saudara, itu hanya kemurahan dari Tuhan ya. Saya mau katakan saudara, buat saya firman Tuhan itu bukan sekedar Bible, bukan sekedar buku. Itu surat cintanya Tuhan bagi saya. Di situ mengatakan betapa besarnya kasih Tuhan bagi saya dan saudara. Dia rela mati di kayu salib untuk saudara dan saya. Betapa besar cintanya Tuhan. Saudara, saya tanya, kalau saudara dapat surat cinta dari orang yang mencintai saudara, bagaimana rasanya? Senang saudara, malah bisa nangis-nangis, mewek-mewek gitu. Apalagi kita jauh ya, istilahnya nih kita jauh LDR sama Tuhan gitu. Long distance relationship. Tuhan berikan kita bukan sekedar janji, tapi surat surat-surat cinta saudara. Bagi kita semuanya. Kita diingatkan kalau misalnya kita kekurangan cinta, baca aja firman Tuhan. Kenapa kita perlu firman Tuhan? Firman Tuhan katakan itu adalah Tuhan sendiri. Gitu. Kita gak akan pernah kekurangan apapun dalam hidup kita ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan dengan segenap hati kita. Perhatikan itu saudara. Yang ketiga, apa yang perlu diperhatikan? Ayat 12 berkata, jadilah teladan. Hidup kita, tutur kata kita, tingkah laku kita. Mari saudara, kita mau seperti Kristus. Hari lepas hari.
dibentuk menjadi seperti Kristus. Butuh proses, yes of course. Tapi mari saudara, kita jangan menjadi pribadi yang egois. Oh this is me, ya udahlah gini aja. Tapi bagaimana kita menjadikan hidup kita seperti Kristus, yang dia adalah teladan bagi saudara dan saya. Oleh sebab itu, jadi teladan buat orang lain. Mungkin bagi keluarga dulu, baru kita bisa keluar ke komunitas. Dan selanjutnya mungkin seluruh dunia. Tapi hari lepas hari, mari saudara jadi teladan. Supaya kita dipakai Tuhan lebih lagi. Ayat 7, 1 Timotius 4 ayat yang ke-7. Jauhilah tahayul. Dikatakan lagi, latihlah dirimu beribadah. Karena ibadah berguna dalam segala hal. Saudara, latih diri kita ya. Kita perhatikan, mari kita beribadah saudara. Secapek apapun kita, sibuk-sibuknya kita, berikan waktu bagi Tuhan. Untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Karena janjinya itu ya dan amin saudara. Mengapa ibadah itu lebih penting daripada latihan badani? Yang kedua, saya katakan lagi, mengandung janji. Ada beberapa janji yang akan kita peroleh dalam ibadah. Yaitu dalam Keluaran 23 ayat yang ke-25. Itu dikatakan, tetapi kamu harus, saudara ini bukan ajakan ya, ini perintah. Kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Katakan amin. Kita yang beribadah terima dengan iman janji Tuhan. Saudara, firman Tuhan tadi katakan bahwa kita akan dalam segala hal kita akan diberkati ya. Baik hal sekarang ini, hidup sekarang maupun hidup yang akan datang. Dalam Keluaran 23 ayat 25, untuk hidup yang sekarang, apa yang Tuhan janjikan? Dia akan memberkati roti makanan dan air minuman kita. Betapa dahsyatnya Tuhan. Kita datang saja kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Beribadah yang benar yang saudara, mencari Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati roti makanan kita dan air minum kita. Apapun yang menjadi kebutuhan kita, kita ini anaknya Bapa. Bapa di surga yang menciptakan langit dan bumi, memiliki semuanya. Kenapa kita harus takut untuk hari esok? Jangan pernah takut kita kekurangan. Karena Tuhan, saya katakan lagi, tidak pernah kekurangan cara untuk memberkati kita semua. Dengan caranya yang luar biasa saudara. Dengan caranya kadang-kadang gak masuk akal. Dengan caranya itu yang membuat kita jadi, oh my goodness Lord, seriously? But He did it. He's doing it. Yang kedua, untuk kehidupan yang sekarang, Dia menjauhkan kita dari sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu saudara, tetap mendekat kepada Tuhan. Carilah Tuhan, carilah Tuhan. Latih hidup kita untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk hidup yang akan datang, apa janjinya Tuhan? Firman Tuhan tadi katakan bahwa aku akan menjauhkan penyakit di tengah-tengahmu. Dan juga ini dapat dikatakan sampai pada kekekalan. Kalau saja saudara saat ini taruh di mindset kita bahwa reward kita at the end, kita living with Father Himself di surga. Coba saudara punya mindset seperti itu. Kita itu pasti gak akan menyia-nyiakan hidup kita gitu. Kalau kita punya mindset, apa sih akhir dari kehidupan kita? Kalau kita berpikir surga yang mulia, kita tinggal bersama Bapa kita yang mulia. Tinggal loh saudara, tinggal bersama Bapa. Yesus berkata apa saudara waktu dia naik ke surga? Dia katakan, aku dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 ya, saya bacakan. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat tinggal di mana aku berada, kamu pun berada. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, akhir hidup kita tuh apa ya saudara? Terserah saudara mau pilihnya di mana. Mau pilih bersama Bapa di surga atau mau memilih pada neraka yang panas. Tapi saya percaya kalau kita punya mindset
punya hati kita, perasaan kita, pikiran kita. Kita hanya mau bersama Bapa, tinggal bersama Bapa. Bahkan percaya bahwa Dia sudah menyiapkan, menyediakan tempat bagi kita untuk tinggal bersama dengan Dia, makan sehidangan dengan Dia. Cara hidup kita pasti berbeda, saudara. Kita pasti akan terus mengikuti terus Tuhan dalam setiap saat, dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara, penting sekali kita untuk beribadah kepada Tuhan. Penting sekali. Dunia ini gak kekal saudara, tapi Tuhan itu penuh dengan kekekalan. Amin. Kita mau mencari yang kekal, bukan yang sementara. Yang ketiga, kenapa kita perlu beribadah lebih daripada kehidupan jasmani kita? Kita menerima pengajaran yang benar. 1 Timotius 6 ayat 3 dan 4. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga. Artinya apa saudara? Kalau kita beribadah tidak benar-benar, kita akan menerima pengajaran Tuhan itu berbeda. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, beribadah, benar-benar hati kita terpancar, hati kita hanya untuk Tuhan saudara, maka segala pengajaran yang bukan dari Tuhan itu kita akan lalukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi kalau kita hanya main-main, saudara, we don't take seriously the word of God. Kita hanya sekedar check in. Oh yang penting udah sign in di Zoom. Oh yang penting udah check in di YouTube, check in di Facebook. Saudara, inilah yang menjadi ketakutan kami semua. Takutan Tuhan. Bahwa kita nantinya bukan menjadi orang yang tahu firman. Akhirnya kita jadi sombong rohani. Oh, saya sudah mengikuti pelajaran si pastor A, saya sudah mengikuti pelajaran pastor B, saya sudah ikut kelas Bible study yang ini, yang itu. Saudara banyak belajar, tapi kalau saudara sendiri tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, 0-0 saudara. Tong kosong bunyi nyaringnya. Mari saudara, kita sama-sama belajar pelajaran yang benar. Datang beribadah kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hati yang benar-benar mau mencari kebenaran firman Tuhan. Supaya hidup kita enggak keluar dari jalurnya Tuhan, bukan menjadi orang-orang yang sok tahu. Karena dikatakan orang-orang yang sok tahu berlagak tahu saudara ya. Orang yang berlagak tahu itu nggak tahu apa-apa. Penyakitnya mencari-cari soal, bersilat kata, menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga. Itu kata firman Tuhan saudara. Orang yang berlagak tahu itu condong seperti itu. Makanya kita ini harus humble, datang kepada Tuhan karena kita butuh Tuhan, kita ingin Tuhan. Supaya kita gak mencari orang-orang yang tidak menjadi seperti ini. Tapi kita menjadi pendamai. Karena kita akan disebut anak-anak Allah. Amin. Yang keempat. Kita beribadah lebih penting ibadah ya. Tunggu, jangan saya salah. Mengapa ibadah lebih penting daripada latihan badani? Yang keempat. Kita beribadah karena Tuhan. Bukan karena manusia. Sering saya katakan, jangan mencari apa ya saudara? Jangan cari muka sama gembala lah, rugi saudara. Gitu. Karena kami nggak bisa kasih apa-apa. Selain kami hanya bisa berdoa dan mengajar. Tapi firman Tuhan, 1 Korintus 15 ayat 58 bagian B berkata, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Katakan amin. Amin. Ibadah yang dilakukan karena Tuhan mendatangkan hasil bagi kita. Sebab dikatakan dengan ini ya saudara, jelas sekali. Dikatakan jerih payahmu tidak sia-sia. Apapun yang kita kerjakan, lakukan untuk Tuhan. Bukan untuk gembala, bukan untuk ketua kaum muda, bukan untuk leader kalian. No, apapun yang kita kerjakan. Kalau kita hanya mau menyenangkan hati manusia saudara, mau cari muka kepada leader kita, giliran leader kita gak melihatnya itu, kita akan kecewa. Tapi firman Tuhan berkata saudara,
dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu itu tidak akan sia-sia. Oleh sebab itu beribadahlah dengan benar, dengan hati yang tulus, ikhlas hanya kepada Tuhan saudara. Cari Tuhan selama ia berkenan ditemui. Amin. Sekarang bagaimana kita mau beribadah? Bagaimana kita beribadah? Yang pertama, Roma 12 ayat 1. Firman Tuhan berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Artinya kita pasti akan memberikan yang terbaik. Sekarang bagaimana perspektif saudara dalam memberikan yang terbaik? Ingat saudara ya, kita ini harus melatih hidup kita ini untuk beribadah. Firman Tuhan tadi katakan. Sekarang sudah zaman online, semua permudah. Dan saat-saat ini yang saya rasakan bahwa integritas kita sebagai anak-anak Tuhan sedang diuji. Kenapa saudara? Saya bisa katakan ini. Sekarang sudah zamannya Zoom ya. Zoom, YouTube, Facebook dan sebagainya. Saudara gak perlu datang ke gereja. Doa kami dalam waktu dekat ini kami akan kembali ke gereja beribadah. Supaya kita bisa sama-sama melatih diri kita untuk datang beribadah. Tapi saat ini saudara, integritas saudara dan saya sedang diuji oleh Tuhan. Kenapa? Ada Tuhan, tidak ada Tuhan. Ada gereja, tidak ada gereja. Kita tetap beribadah kepada Tuhan. Amin. Dalam keadaan apapun juga. Kita harus siap saudara datang kepada Tuhan. Bagaimana kita mau memberikan yang terbaik waktu kita beribadah kepada Tuhan. Saudara, jangan kendor kerajinan kita. Waktu kita beribadah, berikan yang terbaik. Maksudnya yang terbaik apa saudara? Persiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kalau kita terlambat datang ibadah, hati kita tuh cenut-cenut. Saya saudara, kalau misalnya saya melihat Pak Gem ya, saya berani ngomong karena dia lagi gak ada di sini saudara. Lagi ada di Houston, Texas. Kalau saya lihat dia gayanya gerakannya rada-rada slow, saya tuh gemes banget gitu. Karena saya mau untuk kita tuh datang kepada Tuhan dengan hati yang siap. Gitu. Ready. Saudara mau bertemu dengan presiden, apakah saudara akan terlambat? Pintu pasti ditutup. Ini kita punya Tuhan yang penuh dengan kemurahan. Jangan sia-siakan kebaikan Tuhan saudara. Jangan anggap remeh Tuhan. Jangan anggap rendah Tuhan. Saya mau katakan ini karena Tuhan tidak pernah menganggap saudara dan saya rendah. Kita ini biji matanya Tuhan. Tuhan jadikan kita ini duta-duta besarnya Tuhan. Masa kita orang tingkat atas ya saudara, duta besar datang terlambat. Datang ke Tuhan, yes, Tuhan lihat hati. Tapi saudara, ketika saudara menghargai orang yang mengasihi saudara, saudara akan mempersiapkan yang terbaik. Cara berbicara kita, cara berpakaian kita, cara kita melayani Tuhan, cara kita menyembah Tuhan, kita pasti akan berikan yang terbaik. Sekali lagi saudara, jangan anggap rendah Tuhan. Meskipun Tuhan gak kelihatan bukan berarti dia gak melihat kita loh saudara. Jangan sia-siakan kebaikan Tuhan. Saudara anggap remeh Tuhan. Saudara gak anggap Tuhan. Tapi dia rela mati bagi saudara dan saya. Betapa jahatnya kita saudara. Oleh sebab itu saya katakan kita sedang diuji integritas kita. Mari saudara, saya encourage. Bukan berarti saudara harus pakai gelang yang banyak, emas, perhiasan yang banyak untuk memperlihatkan kepada Tuhan. Tuhan gak perlu itu. Tuhan perlu hati kita, tapi sikap ibadah kita. Sikap ibadah kita. Siapkan saudara. Yang terbaik bagi Tuhan, siapkan yang terbaik. Jangan pernah anggap remeh Tuhan ya saudara. Jangan pernah anggap remeh Tuhan. Dia sudah memberkati kita lebih dari apa yang kita perlukan. Dia sudah memberikan keselamatan yang kita gak layak. Tapi dia layakkan kita untuk menerima
keselamatan, hidup yang kekal bersama Tuhan. Jadi saudara, jangan asal-asalan datang kepada Tuhan. Jangan asal-asalan. Saudara tahulah apa itu asal-asalan. Masa ke mall bajunya lebih bagus daripada saudara beribadah kepada Tuhan? Istilahnya seperti itu ya. Mall tidak menjanjikan apa-apa, tapi Tuhan, beribadah kepada Tuhan, Dia menjanjikan hal yang luar biasa. Oleh sebab itu, hargai Tuhan, hargai Tuhan. Saudara berharga di hadapan Tuhan. Saudara sangat berharga di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, hargai Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita mau datang kepada Tuhan? Miliki satu komitmen. Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat. Atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Kata Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, miliki komitmen untuk beribadah. Komitmen dibutuhkan willingness. Willingness itu kemauan ya saudara. Komitmen itu diperlukan kemauan. Kita gak mungkin mau komitmen kalau kita gak mau. Susah. Tapi kita jangan menjadi orang Kristen yang sering dikatakan kapal selam. Kita datang beribadah nanti kalau udah ada celebration. Easter, Christmas, ulang tahun gereja. Atau kalau ada acara-acara ulang tahun baru kita mau nongol di gereja. No saudara. Atau kita datang cari Tuhan ketika kita dalam kesusahan. Kita udah dengan no choice istilahnya. Hidup kita udah tembok depan, no choice. Baru kita cari Tuhan. No. Saya mau katakan, jangan pernah jadikan Tuhan your last resource. Tapi jadikan Tuhan your first resource. Jadikan Tuhan yang pertama dalam hidupmu. Jadikan Tuhan prioritas dalam hidupmu. Karena Tuhan sudah memprioritaskan saudara dan saya. Kalau dia gak prioritaskan saudara dan saya, dia gak mau mati di kayu salib saudara. Oleh sebab itu, kita yang mengasihi Tuhan, beribadah kepada Tuhan, punya komitmen. Yang lain gak mau beribadah terserah. Tapi kami, saya dan seisi rumah saya, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ambil satu komitmen saudara. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita happy, kita lagi sedih, ada uang, gak ada uang, ada masalah, gak ada masalah, kita akan tetap beribadah kepada Tuhan. Karena kita tahu saudara, janjinya ya dan amin. Janji Tuhan tuh ya dan amin. Apa sih yang Tuhan gak bisa buat bagi saudara dan saya? Tuhan gak pernah kekurangan cara untuk memberkati kita. Saya katakan lagi, Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk memberkati saudara, menolong saudara. Oleh sebab itu, jadikan Tuhan your first priority. Yang ketiga, bagaimana kita mau beribadah? Beribadah dengan ketulusan dan kesetiaan. Yosua 24 ayat 14 kata, oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Kalau kita datang kepada Tuhan saudara, karena kita mengasihi Tuhan, itu luar biasa saudara. Bayangin ya, kalau misalnya Eliezer, Presi, tiba-tiba datang ke kamar malam, Pa, Mami, let's pray. Itu hati kami orang tua ya, meleleh saudara. Gak perlu dipaksa-paksa, Presi, Eliezer, let's pray. Itu kayaknya itu penuh paksaan ya. Tapi ketika kita datang dengan sendirinya saudara, kita itu touch his heart. Menyentuh hatinya Tuhan gitu. Oleh sebab itu datang dengan hati yang benar-benar tulus, ikhlas tuh. Dengan penuh kesetiaan kepada Tuhan. This is me Lord. Apapun yang terjadi dalam hidup saya, apapun yang terjadi dengan keluarga saya, apapun yang bisnis kami sedang alami, aku mau tetap datang kepada Tuhan. Karena aku tahu Tuhan tuh Tuhan dan juru selamatku. Tuhan yang memegang hidupku. Tidak perlu takut. Tuhan yang berjanji, Dia akan menyertai kita, bahkan Dia akan berperang bagi saudara dan saya. Yang Tuhan mau kita hanya mendekat, melekat kepada Tuhan. Beribadah saudara dengan ketulusan dan kesetiaan. 1 Timotius 6 ayat 6.
Sorry saudara, hari ini banyak firman ya. Karena saya mau kita dibenarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Saya mau kita dimenangkan oleh kebenaran firman Tuhan. Saya mau kita benar-benar datang beribadah dengan hati yang tulus, yang Tuhan rindukan. Bukan sekedar kita dipaksa. 1 Timotius 6 ayat 6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Saudara, ketika kita datang cari Tuhan, beribadah kepada Tuhan, bukan kita nggak berpikir apa-apa ya saudara. Kita hanya berpikir Tuhan, dengan pujian penyembahan firman Tuhan itu cukup bagi kita. Kristus cukup bagi kita. Bukan kita berpikir, oh nanti habis ibadah kita makan apa ya. Oh habis ibadah kita, belum ibadah kita sudah memikirkan habis ibadah. Bayangin, belum cari Tuhan, kita udah meminta hasil belakangnya. What kind of person it is? Kadang-kadang saya juga begitu sih ya, habis ini mau kasih makan apa gitu. Tapi saudara, mari sama-sama kita fokus. Ibadah itu kalau disertai rasa cukup, maka memberikan keuntungan yang besar. Saudara, Tuhan itu gak bisa diutangin saudara. Kita berbuat baik saja, kita cari aja Tuhan. Dia akan menyertai kita, dia akan memberkati kita semuanya. Kesimpulannya saudara, Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat selanjutnya berkata, sebab itu janganlah khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Oleh sebab itu beribadah, cari Tuhan saudara, cari kebenaran firman-Nya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Janji apalagi yang akan meyakinkan saudara akan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan gak minta ya udah kamu perang sendiri. No, yang Tuhan bilang cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Beribadah kepada Tuhan, cari kebenaran firman-Nya, baca firman Tuhan. Itu surat cintanya Tuhan bagi kita, di mana kita akan mendapatkan kebenaran-kebenaran. Maka semuanya itu akan ditambahkan saudara. Semuanya. Firman Tuhan itu gak bilang nanti keuanganmu akan diberkati. No, firman Tuhan katakan semuanya. Everything that we all needed, God will provide. Bukan cuma financial. Restorasi keluarga, restorasi hubungan, pemulihan. Apapun yang kita butuhkan, cari dulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan. Saudara, ayat yang terakhir, Mazmur 100 ayat yang kedua. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Hampiri Tuhan melalui ibadah-ibadah kita, datang ke hadiratnya. Mulai kita belajar memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kita akan terima janji-janji Tuhan. Kita mencari janji yang kekal ya saudara. Bukan janji-janji manusia yang hanya sementara. Tapi kita mencari yang kekal. Karena kita hidup di dunia ini hanya sementara. Oleh sebab itu kejar yang kekal. Jangan kejar yang di dunia ini saudara. Puji nama Tuhan. Mari saudara. Kita punya Tuhan yang besar. Jangan pernah takut. Dia akan selalu ada bersama dengan kita. Tuhan akan selalu ada bersama dengan kita. Janji firman-Nya, Dia yang akan berperang ganti saudara. Yang Tuhan mau kita hanya be still and know that He is God. Amin. Cari Tuhan selama Ia berkenan diketemui saudara. Sekali lagi, jangan anggap remeh Tuhan. Dimanapun saudara berada, hargai Tuhan. Hargai Tuhan. Datang dengan hati yang tulus. Penuh komitmen kepada Tuhan. Tuhan, this is me. I want to come to you, oh Lord. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Katakan lagi, aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar. Dia yang telah berjanji, yang hanya Dia yang sanggup menggenapinya dan sanggup menggenapi
Tuhan ku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima Tuhan. Ku terima sekarang. Mari saudara, agungkan Dia. Angkat tanganmu, katakan, aku punya Tuhan yang besar dengan penuh kebanggaan. Aku punya Tuhan yang besar, Dia yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Iman kami Tuhan, iman kami bersepakat percaya kuasa-Nya. Kami terima dengan iman. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami bersyukur kami adalah umat-umat pilihan-Mu ya Tuhan. Engkau yang telah memilih kami, Engkau yang telah memanggil kami ya Tuhan, untuk menjadi anak-anak-Mu, duta besar Allah. Oleh sebab itu ya Tuhan, saat ini kami mau mengambil komitmen yang baru, bahwa kami mau dengan setia, tulus Tuhan, dengan hati yang penuh sukacita Tuhan, dengan penuh ucapan syukur. Kami mau datang kepadamu Tuhan, beribadah kepadamu ya Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, Engkau yang sudah menyertai kami, Engkau yang sudah memberkati kami Tuhan. Bahkan Engkau yang sudah menyelamatkan kami Tuhan. Bahkan Kau anugerahkan kami karunia-Mu ya Tuhan. Tidak dapat kami balas kebaikan-Mu Tuhan. Tidak dapat kami balas kebaikan-Mu, kemurahan-Mu dalam hidup kami, selain kami mau datang beribadah sungguh-sungguh kepada Bapa kami yang di surga. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau seperti Yosua ya Tuhan. Kami mau berkata, kami dan seisi rumah kami mau tetap beribadah kepadamu Tuhan. Apapun kondisi hidup kami saat ini ya Tuhan. Mungkin kami saat ini menghadapi beban yang berat Tuhan. Tidak tahu kami harus berbuat apa Tuhan. Tapi kami tahu ketika kami datang kepada Bapa kami yang di surga, Engkau Allah yang sudah menyertai kami, menolong kami, memberkati kami. Tidak pernah Engkau kekurangan cara Tuhan untuk menolong kami ya Tuhan. Oleh sebab itu kami datang kepada Bapa kami, Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kadang kami lalai Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Tapi saat ini dengan Roh Kudus-Mu yang Engkau anugerahkan bagi kami Tuhan, kami percaya pertolongan-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Kami mau tetap kuat di dalam Engkau Tuhan. Kami menjadi pribadi-pribadi yang tidak akan tergoyahkan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami mau tinggal bersama dengan Engkau Tuhan, di dalam kekekalan sampai pada kekekalan ya Tuhan. Dan kami tahu pembelaanmu sempurna Tuhan. Kami mau tanggalkan segala beban yang merintangi kami Tuhan, untuk datang kepadamu Tuhan. Kalau kami tahu tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Tidak dapat memisahkan kami dari kasih-Mu Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus yang manis. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Bukan kami mau menjadi pendengar firman-Mu, bukan kami mau mengerti firman-Mu Tuhan, tapi kami semua mau menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Anugerahkan kekuatan bagi kami, kemampuan bagi kami, sehingga kami mampu melatih hidup kami Tuhan untuk selalu beribadah kepadamu Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Engkau sanggup, dan Engkau sanggup menolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Firman yang begitu menguatkan, firman yang begitu mengingatkan kembali untuk kita bisa terus beribadah, mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan.
untuk jemaat-jemaat yang ada yang melihat mengikuti ibadah ini melalui Zoom ataupun Facebook, YouTube, bisa memberikan yang terbaik untuk pelayanan di gereja kami di GPDI NLC di Chicago, bisa mengirimkan persembahan yang terbaik dari saudara melalui Zelle, sekali lagi melalui Zelle di gpdinlc@yahoo.com. Seberapapun yang bisa diberikan untuk memberkati pelayanan ini merupakan satu persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sekali lagi bisa dikirimkan melalui Zelle di gpdinlc@yahoo.com. Puji Tuhan untuk pengumuman. Sebelumnya untuk pengumuman Bapak Gembala tidak bisa hadir pada hari ini, dan karena itu juga perjamuan kudus akan kita adakan minggu depan di minggu kedua. Sekali lagi Bapak Gembala sedang ada pelayanan di Houston, Texas, dan akan kembali di Chicago pada hari Selasa. Jadi mari kita bisa mendoakan semua kegiatan yang akan Bapak Gembala lakukan di Houston, kiranya bisa menjadi satu berkat. Pengumuman untuk kegiatan gereja kita pada minggu ini, sebentar setelah ibadah jam 11 pagi akan ada Sunday School. Kiranya semua para orang tua dengan anak-anaknya bisa hadir dan bisa membimbing setiap anak-anaknya di Sunday School. Puji Tuhan. Lalu untuk hari Senin jam 7.30 malam kita ada diubah ya jamnya ya, untuk Salt Sharing and Learning Together. Tadinya jam 6 sore diubah menjadi jam setengah 8, jam 7.30 malam. Kita akan sama-sama belajar, sharing bersama, lebih mendalami Alkitab, lebih mengenal lagi Tuhan. Lalu di jam 6 sore pada hari Rabu dan hari Jumat, saya mengundang setiap pelaku-pelaku doa, prayer warrior, untuk kembali berkumpul. Kita berdoa bersama, berdoa bersyafaat, kita mendoakan semua hal dari pergumulan kita, dari permasalahan yang dihadapi oleh para jemaat, kesehatan, negara, semuanya kita doakan. Lalu pada hari Sabtu kembali semua pelayan-pelayan akan latihan, dan juga youth, kita akan ada lagi youth meeting. Saya sangat begitu terberkati bagaimana setiap youth kita begitu bersemangat dan begitu ingin lagi mengenal Tuhan. Dan hari Minggu sekali lagi ada perjamuan kudus. Kiranya kita kembali lagi memuji, memuliakan nama Tuhan di ibadah kita pada jam 9. Jadi kita akan bertemu lagi pada hari Minggu. Haleluya. Kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kiranya Tuhan memberkati dan semua yang menjadi anugerahnya berlimpah-limpah ke setiap daripada kita. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa
aku. Sekali lagi, kiranya Engkau memberkati, kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah, haleluya, dan memperluas daerahku. Saya serahkan kepada Ibu Gembala untuk menutup ibadah kita pada sore hari ini. Menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sebelum saya tutup dengan doa, saudara, mengingatkan saya bahwa Pak Gembala ke Houston itu dalam rangka ucapan syukur 10 tahun gereja di Houston, anniversary ya. Ini saudara, minggu depan itu juga 10 tahun anniversary gereja kita. Jadi minggu depan bagi saudara yang rindu untuk datang ke pastori, mari sama-sama kita mengucap syukur kepada Tuhan. Saya percaya kalau kita ada sampai saat ini bukan karena kuat gagah kita, amin. Bukan karena kuat gagah Bapak Gembala, pelayan-pelayan yang ada, tapi semua karena kemurahan Tuhan. Kita masih bisa beribadah, saudara. Kalau bukan karena Tuhan, nggak tahu lagi deh Tuhan gimana. Cuman saya percaya, mari sama-sama kita mengucap syukur. Kalau saudara boleh minggu depan, boleh datang beribadah jam 9, atau kalau mau datang nanti jam 12 siang, terserah. Kita pasti akan mengucap syukur. Bukan yang mewah ya saudara, tapi saya percaya ketika kita bersatu hati, datang penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati kita semuanya, amin. Jangan lupa minggu depan 10 tahun saudara, 10 tahun ya. Jadi jangan lupa datang beribadah, dan kita sama-sama akan celebrate bersama-sama secara keluarga. Itu saja. Mari saudara, sekali lagi angkat kedua tanganmu, katakan, Tuhan kiranya Engkau memberkati kami ya Tuhan, berlimpah-limpah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, Engkau baik Tuhan. Thank you Jesus. Haleluya. Memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan memperluas daerahku, dan kiranya Tuhan, dan kiranya tangan-Mu saja Tuhan, tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari saudara, inilah yang menjadi doa kita. Tuhan, kami percaya berkat dan pertolongan kami datangnya dari Allah, Sang Pencipta langit dan bumi dan isinya. Oleh sebab itu ya Tuhan, hamba-Mu memohon berkat dan pertolongan bagi umat-umat-Mu Tuhan. Kiranya ya Tuhan, tangan kami yang terangkat Tuhan, kami siap untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Mari umat-umat Tuhan, angkat tanganmu dan terima dengan penuh sukacita dan dengan ucapan syukur dan dengan iman kepada Tuhan. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang manis menyertai kita sekalian dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama katakan haleluya, haleluya, amin, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Happy Sunday dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. God bless you all.